Pemerintah harus membuat keputusan dalam situasi yang sulit. Ini adalah pilihan terakhir pemerintah, yaitu mengalihkan subsidi BBM. Bantuan langsung tunai BLT BBM sebesar Rp12,4 triliun yang diberikan kepada 20,65 juta keluarga yang kurang mampu. Bantuan langsung tunai yang dijanjikan oleh Presiden Jokowi dan jajarannya itu, bagi kami itu hanya kamuflase belaka karena alokasi anggaran biasanya dan sering terjadi tidak tepat pada sasaran. Karena kenapa? BBM bersubsidi saja biasanya tidak tepat bersasaran, sehingga bagi kami kita harus mencarikan solusi. Salah satunya Presiden harus menarik pernyataannya dan kemudian menstabilkan semua harga bahan bakar minyak dan juga menstabilkan harga bahan-bahan pokok lain. Kenaikan BBM, mereka tidak tahu menau bagaimana sulitnya pemerintah, bagaimana ekonomi dunia, ekonomi global sedang kolaps, banyak negara ambruk, banyak negara bangkrut. Tapi bagaimana mereka tidak mau bersyukur bahwa pemerintah di bawah Presiden Jokowi mampu membuat recovery ekonomi sehingga fondasi ekonomi kita bisa menahan kebangkrutan itu. Kalau Jokowi benar, saya harus wajib hukumnya bagi saya untuk mendukung ya, karena tugas ulama itu adalah menegakkan kebenaran ya. Jadi kalau Pak Jokowi benar, ya wajib bagi saya untuk mendukungnya. Tapi kalau Pak Jokowi salah misalkan itu ya salah misalkan, gitu. Ya maka wajib juga bagi saya untuk mengingatkan beliau, gitu kan. Ketua Majelis Ulama Indonesia Anwar Abbas tidak mau tahu. Sampean ini Majelis Ulama ngurusin agama, kok ngurusin BBM? Demo tolak harga BBM, ratusan mahasiswa hadang mobil Tito Karnavian. Usai Presiden Joko Widodo mengumumkan kenaikan harga bahan bakar minyak, demo tolak kenaikan harga BBM pun mulai dilakukan di beberapa tempat. Di Jalan Simpang 5 Mamuju, Sulawesi Barat, Sabtu 3 September, ratusan mahasiswa melakukan demo kenaikan harga BBM dihadang Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian. Diketahui Menteri Tito Karnavian tengah berkunjung ke Mamuju dalam rangka melepas peserta Festival Sondek Race menuju IKN Kalimantan Timur. Dalam aksinya, ratusan mahasiswa menutup Jalan Simpang 5 dan melakukan aksi bakar ban. Akibat hal tersebut, jalan proses menuju Bandara Tampa Padang macet total sepanjang 2 km. Selain melakukan aksi tutup jalan dan bakar ban, masa aksi juga melakukan orasi terkait kenaikan harga BBM. Dalam orasinya, Korlap Aksi Akbar meminta Presiden Jokowi membatalkan kenaikan harga BBM yang baru saja diumumkan oleh pemerintah pada Sabtu 3 September siang ini. Saat mobil Tito Karnavian melintas di lokasi aksi, ratusan massa aksi mencoba masuk ke jalan yang dilalui menteri dan rombongan. Polisi mencoba menghadang massa aksi agar tidak berhasil menerobos barikade yang dibangun polisi. Gagal menembus barikade polisi, massa aksi akhirnya hanya menggelar orasi dan mendesak Tito Karnavian agar menyampaikan aspirasi ke Presiden Jokowi. Tak sampai di situ, massa aksi juga mendatangi SPBU yang tidak jauh dari lokasi aksi. Ratusan massa aksi memaksa pihak SPBU untuk menutup aktivitas penjualan BBM. Atas hal tersebut, aktivitas SPBU tersebut sempat ditutup sementara. Setelah menyampaikan aspirasinya di SPBU, ratusan massa aksi terlihat membubarkan diri. Sebelum bubar, mahasiswa berjanji akan kembali menggelar aksi jika pemerintah tidak menurunkan harga BBM subsidi yang sudah dinaikkan. Demo di Polda Sumut, massa minta Irjen Verdi Sambo ditangkap. Sekelompok massa dari Aliansi Pemuda dan Mahasiswa Sumatera Utara mendatangi Mapolda Sumut, Medan, Kamis. Mereka menuntut Irjen Verdi Sambo ditangkap terkait kasus kematian Brigadir J. Massa datang dengan membawa berbagai poster dan spanduk yang bertuliskan "Tangkap Verdi Sambo. Pak Presiden Jokowi, perhatikan kasus ini." Hingga Aliansi Pemuda dan Mahasiswa mendesak Kapolri tangkap dan usut tuntas pembunuhan Brigadir Yosua Huta Barat. Dalam aksi itu, massa mendesak agar kepolisian mengungkap pelaku lainnya dan motif dari pembunuhan Brigadir J. Pihaknya menilai proses hukum kasus terbilang lambat. Mengenai poster bertuliskan "Tangkap Verdi Sambo", menurut Chris, tuntutan tersebut merupakan aspirasi massa. Sebelumnya, Polri menyebut Brigadir J tewas dalam insiden saling tembak dengan Baradae di rumah Irjen Verdi Sambo di Komplek Polri, Duren 3 Jakarta Selatan, Jumat 8 Juli. Polisi mengklaim penembakan itu berawal dari dugaan pelecehan yang dilakukan Brigadir J terhadap istri Sambo. Pihak keluarga tidak puas dengan penjelasan Polri, pasalnya ada luka lain selain bekas tembakan di tubuh Brigadir J.
misalnya berupa luka sayatan dan jari tangan putus. Kepolisian bersama tim dokter lainnya lalu melakukan autopsi ulang. Terbaru, Polri menetapkan Baradae sebagai tersangka pada Rabu 3 Agustus. Demo di DPRD Solo SBSI desak kasus yang melibatkan Ferdi Sambo diusut tuntas. Puluhan pengunjuk rasa yang tergabung dalam Solo Bergerak Selamatkan Indonesia berdemonstrasi di depan kantor DPRD Kota Solo Selasa. Dalam aksinya, pendemo menuntut agar semua dugaan kasus yang melibatkan mantan Kadipropam Polri, Ferdi Sambo, diusut tuntas. Koordinator aksi Endro Sudarsono mengatakan aspirasi tersebut ditujukan kepada Presiden Jokowi, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo, Komisi 3 DPR RI, dan Komnas HAM. Endro menjelaskan pengunjuk rasa meminta Presiden Jokowi agar serius memberantas peredaran narkoba, judi, dan prostitusi online. Untuk Kapolri, pendemo mendesak agar kepolisian tidak ragu menindak oknum-oknum yang menghalangi penanganan kasus pembunuhan Brigadir Yosua oleh Ferdi Sambo CS. Permintaan tersebut tidak terlepas dari dugaan keterlibatan Ferdi Sambo dalam kasus pembunuhan berencana Brigadir Yosua dan Konsorsium 303. SBSI juga meminta Komisi 3 DPR RI untuk membuka kembali kasus terbunuhnya 6 anggota Front Pembela Islam di Tol Jakarta Cikampek KM 55 Karawang, Jabar. Selama berdemonstrasi, massa mengusung spanduk dan poster yang menyuarakan tuntutan mereka. Usai berorasi, massa beraudensi dengan Wakil Ketua DPRD Ahmad Sapari dan Taufikur Rahman. Sebanyak 4 surat berisi aspirasi dititipkan pengunjuk rasa kepada anggota DPRD untuk diteruskan kepada pejabat yang dimaksud. Peluk Ferdi Sambo sebagai konstruksi Putri Candrawati ternyata bisikan hal ini pada mantan Kadipropam. Dalam proses rekonstruksi kasus pembunuhan terhadap Brigadir J atau Nofriansah Yosua Huta Barat, sosok Putri Candrawati memang tak luput dari sorotan. Selain tak kenakan baju tahanan berbeda dengan tersangka kasus kematian Brigadir J yang lain, Putri Candrawati juga membuat kehebohan lain. Salah satunya saat momen Putri Candrawati memeluk Ferdi Sambo sambil menangis dikala mengikuti rekonstruksi pun ikut jadi bahan perbincangan. Bukan tanpa alasan, pertemuan Ferdi Sambo dan Putri Candrawati tersebut memang untuk pertama kalinya usai keduanya ditetapkan sebagai tersangka kasus kematian Brigadir J. Namun ternyata dalam momen pelukan pasangan suami istri tersebut, ternyata Putri Candrawati diketahui sempat membisikkan sesuatu pada Ferdi Sambo. Lalu, apa sebenarnya yang dibisikkan oleh Putri Candrawati pada mantan Kadipropam Polri itu? Momen yang cukup disorot dan dalam rekonstruksi kasus kematian Brigadir J adalah saat Ferdi Sambo dan Putri Candrawati duduk bersama di sofa. Bahkan nampak keduanya larut dalam keharuan hingga Ferdi Sambo tertangkap kamera memeluk dan mencium sang istri. Antara hal tersebut, banyak pihak yang bertanya-tanya apa yang terjadi hingga membuat Putri Candrawati tampak sedih di hadapan sang suami. Tak hanya itu saja, apa yang diperbincangkan oleh Ferdi Sambo dan Putri Candrawati saat duduk bersama. Melalui tribunnews.com, Komisioner Komnas HAM BK Ulung Hapsara sempat mengungkapkan apa yang dilakukan oleh Putri Candrawati saat duduk dengan sang suami. BK mengatakan bahwa kedua tersangka kasus kematian Brigadir J tersebut sempat berbincang. BK memastikan bahwa dalam adegan sofa itu, Putri Candrawati tengah menceritakan kejadian yang ia alami saat berada di Magelang kepada Ferdi Sambo.